Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Meliawati Putri. Di sini saya ingin membacakan atau menjelaskan hasil esai yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dengan materi pemerataan pendidikan di Indonesia dengan judul Sustainable Development Goals dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa karena berfungsi sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mengingat keragaman sosial, ekonomi, dan geografis yang ada di Indonesia, pemerataan pendidikan menjadi masalah besar. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, masih terdapat perbedaan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan antara berbagai kelompok masyarakat. Pada saat ini, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 memberikan kerangka kerja, strategi untuk mencapai pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua. Tujuan dari SDGs yang menekankan pentingnya pendidikan yang merata dan berkualitas adalah tujuan utama, yang diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan pemerataan pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang dengan memasukkan prinsip-prinsip SDGs ke dalam kebijakan pendidikannya. Di Indonesia, pemerataan pendidikan memiliki isu krusial yang harus diatasi untuk memastikan semua anak tanpa terkecuali mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurut pendapat Herlambang dan teman-teman, bahwa pendidikan adalah bagian penting dari kehidupan manusia, terutama di Indonesia, dan merupakan salah satu syarat untuk membangun bangsa. Pendidikan juga merupakan sarana untuk membangun sebuah peradaban yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Hasil penelitian menurut pribadi tahun 2017 menunjukkan bahwa bangunan sekolah di beberapa daerah yang jauh dari ibu kota masih banyak yang kurang layak digunakan, dan beberapa sekolah di Indonesia bahkan sama sekali tidak layak untuk beroperasi. Bangunan-bangunan mengalami kerusakan dan tidak ada fasilitas pendidikan seperti buku dan tenaga pendidik. Lalu, pemerataan pendidikan di Indonesia melampaui akses ke sekolah secara fisik. SDG 4 secara komprehensif mencakup dimensi-dimensi ini melalui target-target spesifiknya, dan fokusnya terletak pada penyediaan kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk memperoleh akses ke pendidikan berkualitas tinggi untuk meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan tersebar merata di seluruh negeri atau bahwa semua daerah menerima pendidikan dengan standar yang sama. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas yang harus menjadi standar untuk mencari pemerataan pendidikan menurut Alifa tahun 2021. Akses dan kualitas pendidikan di Indonesia masih terhambat oleh berbagai masalah yang masih ada. Pertama, disparitas geografis yang merupakan masalah utama infrastruktur pendidikan yang membadai seringkali tidak tersedia di daerah terpencil, terutama di wilayah timur Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah tersebut seringkali tidak memiliki fasilitas yang cukup seperti ruang kelas yang memadai, buku pelajaran, dan akses internet. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa masih banyak sekolah di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet atau listrik, yang merupakan fasilitas yang sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Menurut Kemendikbud tahun 2020. SDGs, terutama tujuan 4, memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, salah satu strategi utama adalah memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan dasar yang gratis, berkualitas, dan inklusif. Hal ini mencakup upaya untuk mengatasi kesulitan yang menghalangi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah. Indonesia telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan. Langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah pemerataan termasuk bantuan operasional sekolah atau BOS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan pengiriman guru ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jangkauan SDG 4 memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terukur. Kesenjangan pendidikan antara daerah masih menjadi masalah penting. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, ada perbedaan besar dalam hasil belajar siswa antara provinsi dan antara sekolah di perkotaan dan desa.
Hal ini menunjukkan bahwa perlunya penekanan yang lebih besar pada peningkatan kualitas guru, penyediaan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan konteks lokal dan beragam kebutuhan siswa. Sesuai dengan SDG 4, penggunaan teknologi digital sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Di era digital, siswa di daerah terpencil dapat mengakses materi berkualitas melalui platform pembelajaran daring, aplikasi pendidikan, dan sumber belajar digital. Namun, hambatan digital dalam literasi digital dan akses internet harus segera diatasi. Pemerintah harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi dan program pelatihan literasi digital untuk guru dan siswa, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki akses ke infrastruktur. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai tujuan SDGs dalam pemerataan pendidikan. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR yang mendukung pendidikan seperti membangun sekolah, memberikan beasiswa, atau melatih guru. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pendidikan, baik melalui penggalangan dana untuk pendidikan maupun partisipasi dalam kegiatan akademik. Perlu adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur kemajuan dalam mencapai SDG 4 terkait pemerataan pendidikan. Variabel sosial dan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesetaraan pendidikan. Banyak anak yang berasal dari keluarga miskin harus putus sekolah karena alasan ekonomi seperti biaya sekolah, perlunya bekerja, atau kurangnya dukungan dari orang tua. Laporan UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 3,5 juta anak di Indonesia tidak memiliki akses ke sekolah dan sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga yang tidak memiliki sumber daya. Sangat penting untuk menemukan area-area yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dengan menggunakan data yang terpilih berdasarkan berbagai indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, tingkat putus sekolah, hasil belajar siswa, dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Untuk memastikan bahwa pemerataan pendidikan efektif dan akuntabel, keterlibatan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, pemerintah pusat dan daerah, dan akademisi sangatlah penting. Jadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan, terutama tujuan 4, menyediakan kerangka kerja yang lengkap dan mendesak untuk mencapai pemerataan pendidikan di Indonesia. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen dan melakukan berbagai langkah positif, masalah kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih memerlukan perhatian dan tindakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Untuk mencapai target SDG 4 pada tahun 2030, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan harus bekerja sama dengan baik. Pemerataan pendidikan yang sebenarnya di Indonesia dapat dicapai melalui investasi yang lebih besar dalam pendidikan yang inklusif dan berkualitas, pemanfaatan teknologi secara strategis, peningkatan kapasitas guru, dan kebijakan yang memperhatikan daerah tertinggal dan kelompok rentan. Oleh karena itu, kita dapat memastikan bahwa setiap putra dan putri bangsa ini memiliki kesempatan belajar yang sama untuk memaksimalkan potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan berkelanjutan negara. Baik, sekian esai yang dapat saya jelaskan dari yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.